Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang berbahagia ini, atas perkenan pengurus Badan Pengurus Harian Majelis Klasis, dilaksanakan pertukaran pelayan firman, dan dalam kehendak dan rancangan Tuhan kita boleh bertemu. Izin yang sudah kenal, salam kenal. Yang belum kenal, boleh berkenalan. Nama Yatus Groho. Sudah 52 tahun nama itu menyertai hidup saya sampai di detik ini. Semoga 52 tahun lagi menyertai nama itu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Shalom. Ya, terpuji nama Tuhan dalam keceriaan yang tergambar dalam wajah dan kebenaran pandangan kita di hadapan Kristus. Pada minggu yang berbahagia ini, di minggu Prapaskah yang kedua, kita bersama-sama diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan untuk dan dalam rangka memurnikan tekad, memurnikan cara pandang, memurnikan iman di hadapan Tuhan. Dalam ibadah Minggu Prapaskah, tentu kita selalu mendapatkan pemahaman, baik melalui liturgi yang diberlakukan kepada kita, demikian juga melalui pokok-pokok pilihan bacaan firman Tuhan, dalam rangka memberikan pengajaran kepada kita supaya kita boleh mempersiapkan dengan hal-hal yang terbaik dari segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Pada hari ini, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang harus kita berdayakan dalam diri kita masing-masing, supaya dalam upaya pemberdayaan itu ada langkah yang positif, langkah konkret yang positif untuk kita tunjukkan dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Hal yang penting untuk disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah tentang bagaimana keberanian yang ada di dalam diri setiap orang, supaya kita kelola dengan maksud dan tujuan sebagaimana maksud pemberinya. Artinya keberanian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan serta-merta itu ada dalam hidup kita, seakan-akan itu suatu yang memang kita boleh upayakan, lalu ada. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, keberanian itu adalah sebuah anugerah yang telah Tuhan nyatakan melalui berbagai macam proses hidup. Dan itu semakin menguatkan kita untuk kita boleh berperilaku berani. Karena berani, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang berani justru tidak seperti maksud pemberi keberanian itu. Ada orang berani justru memberikan perlawanan, pertentangan. Karena tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan di zaman ini saja, tapi dalam setiap dekade, dalam setiap putaran waktu, dari setiap generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, selalu ada timbul di dalam kehidupan manusia pertentangan, perlawanan, bukan di antara keluarga, tapi terkadang manusia itu sendiri kepada Tuhannya.
Oleh karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adanya peluang, adanya kemungkinan orang manusia mengelola keberaniannya justru melakukan sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Maka pada minggu yang berbahagia ini, firman Tuhan mengajak kita supaya kita mengikut Yesus dengan berani. Berani di sini bukan berhadapan, berkonfrontasi, bertentangan, berlawanan. Tapi justru keberanian kita adalah mengikut dan Kristus ada di depan dan kita ada di belakangnya. Artinya dalam saat yang bersamaan kita bersama dengan Kristus, bersama dengan Yesus. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berani untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut yang setia. Dalam konsep ibadah, Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian dalam peribadatan GKI Sumut menempatkan bagian pengucapan pengakuan iman rasuli. Kita katakanlah demikian. Pengakuan iman rasuli, atau mungkin ada rumusan pengakuan iman yang lain, seperti pengakuan iman Konstantinopel, rumusan pengakuan iman Nisea, dan ada beberapa gereja yang mencoba untuk memodifikasi, mengaktualkan kembali sesuai dengan kebutuhan di zamannya. Perlu untuk kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana pengakuan iman rasuli yang adalah bukan doa. Kalaupun kebanyakan gereja, kebanyakan orang Kristen dalam mengucapkan pengakuan iman rasuli ini ditutup dengan kata amin, beberapa ada yang meletakkan tangannya di dadanya, ada yang membuka matanya, ada yang menutup matanya, dan lain sebagainya. Terlepas dengan apapun cara mengucapkannya. Tapi pengakuan iman rasuli itu adalah sebuah ikrar yang diucapkan dalam sebuah ruang kecil kesempatan yang terbatas. Dan itu adalah micro teaching. Di mana di sana diberikan satu pengajaran kepada kita. Bahwa kita dituntun untuk berani mengucapkan dalam skop kecil. Skop di antara kita sesama yang saling kenal satu dengan yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang diucapkan, diikrarkan, diperdengarkan. Supaya setiap orang yang bertelinga mendengar. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tidaklah berakhir di ruang sempit, tidaklah berakhir dalam kesempatan yang terbatas, tapi ini akhirnya akan bergulir dan berdampak dan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat kerja, dan di segala arah hidup kita. Itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Supaya kita di tempat yang kecil itu boleh berani mengikrarkan pengakuan iman kita, dan di tempat yang lebih luas dan seluas-luasnya di mana Tuhan menempatkan kita, maka kita juga mempunyai keberanian yang sama untuk mewujud nyatakannya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar tentang bagaimana kita menyikapi ajakan Tuhan untuk mengikutnya dengan berani. Tidak mengambil sikap yang salah seperti Simon Petrus. Tapi kita mungkin boleh belajar dari seorang tua lanjut usia, 99 tahun, Abram, yang kemudian namanya ditambah menjadi Abraham. Dan Sarai dikurangi satu huruf, Sarah namanya. Kita belajar dari keluarga yang penuh dengan dinamika, penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakpastian. Seakan-akan mereka merasakan bahwa Tuhan ini hanya menyucikan janji dan tinggal janji.
Dari usia yang 70 tahunan, 70-an tahun sampai 99 tahun. Janji Tuhan nampaknya belum tergenapi. Tapi apa ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Disinilah dibutuhkan bagaimana seorang yang dengan setia mau mengikut Yesus, menyatakan keberaniannya. Kalaupun mungkin secara usia, di usia 99 tahun seperti dalam bacaan kita tadi. Sepertinya secara manusiawi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat riskan. Untuk menyambut janji bahwa Abraham akan menjadi bapa dari semua raja-raja, menjadi bapa dari semua orang percaya, menjadi bapa bagi semua suku bangsa. Nampaknya ini hanya mimpi di siang hari. Ini sesuatu yang sulit. Secara akal sehat, akal manusia ini akan sulit. Bagaimana mungkin ini menjadi satu pergumulan. Tapi disinilah Bapak Ibu, Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa ada orang-orang yang akhirnya menerima berkat Tuhan, yang akhirnya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Karena mereka dengan berani terus mengikut Tuhan. Abraham pergi, turun ke jalan, tidak tahu harus kemana. Tapi dia terus mengiring Tuhan. Dan secara fakta itu terjadi hingga saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menemukan ada figur dalam Alkitab, ada pribadi dalam Alkitab yang dengan setia untuk mengikut Tuhan dengan berbagai macam ketidakpastian menurut akal manusia. Tapi juga kita menemukan ada pribadi di dalam Alkitab yang hari ini tegas, berani, tapi besok lemas. Konsekuensi. Ada resiko dalam setiap orang mengikut Yesus. Sehingga memang keberanian itu dibutuhkan. Selain memang ada resiko, tapi memang dibutuhkan kesetiaan. Karena itu saudara, sebagai orang-orang percaya, kita menyadari bahwa apapun yang kita peroleh di tengah-tengah dunia ini, dalam kondisi apapun kehidupan keluarga kita, dalam pencapaian-pencapaian apapun yang mungkin kita alami di tengah-tengah kehidupan ini, bahkan mungkin bagaimana gereja-gereja membangun, melakukan aktivitas pelayanannya, terus memperbaiki bagaimana pelayanan itu semakin hari semakin menyentuh. Tapi harus kita sadari Bapak Ibu, selalu ada tantangannya. Kadangkala ada yang kurang mendukung. Bahkan pengalaman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa di tengah-tengah gereja ada orang yang terkadang jemaat Tuhan ini terkadang enggan. Bagaimana ini gereja? Puluhan tahun, bertahun-tahun terus memikirkan pembangunan fisik terus. Akhirnya ada yang jenuh dan meninggalkan gereja. Lebih baiklah saya mencari gereja yang lain. Atau malah meninggalkan komunitas Kristen sekalian. Ini tentu Bapak Ibu tidak diharapkan bagi kita
sebagai orang-orang yang diajak, dipanggil untuk mengikut Kristus. Di samping kita harus setia seperti Abraham, tapi kita tidak berhadapan dengan Tuhan, tapi kita berjalan bersama. Kalaupun ada banyak tantangan dan resikonya. Dan kita membutuhkan di antara kita untuk boleh tetap terjaga dalam keberanian ini. Karena itu dalam buku rancangan khotbah yang dituliskan oleh Sinode GKI Sumut melalui Departemen Koinonia, itu juga adalah langkah keberanian. Sebab selama ini kita kurang memberdayakan potensi yang ada. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui keberanian ini kita mencoba mensyukuri. Orang-orang yang berani menghadapi tantangan hidupnya adalah orang yang belajar untuk bersyukur tentang kemampuannya yang telah Tuhan titipkan dalam dirinya. Jadi Pak Pendeta Marius Simbolon juga harus mempunyai keberanian yang sama untuk berkontribusi. Pendeta Yatus Groho juga harus mempunyai keberanian yang sama untuk berkontribusi. Jemaat Tuhan juga dengan segala potensi yang ada harus berani berkontribusi untuk satu pencapaian apapun yang boleh kita sepakati bersama. Keberanian itu membutuhkan orang lain. Ketika seorang pelancong, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingin melakukan satu perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dia harus melewati beberapa pedesaan. Lalu dia bertanya, dari kota ini ke kota di depan sana ada berapa mil? Seorang pelancong bertanya kepada orang yang dia jumpai. Lalu yang ditanyai adalah seorang pria dan memberikan jawaban. Oh, iya Tuhan, hanya sekitar setengah mil saja. Dalam benaknya Bapak Ibu, kalau 1 mil 1,5 kilometer, berarti tidaklah sampai 1 kilometer pikirnya. Siang yang panas terik itu, tidak semua orang mau melakukan perjalanan, tapi karena dipikirnya, perjalanan ke kota di depan sana hanya sekitar atau kurang dari 1 kilometer, saya akan sanggup berjalan ke sana. Lalu dia melangkahkan kakinya. Dia tanpa sadar ternyata dia sudah lebih berjalan dari 1 mil jauhnya. Setengah mil pertama dia lewati, setengah mil kedua dia lewati. Akhirnya tanpa dia sadar dia sudah sampai di titik 3 mil. Lalu dia merasakan badannya basah kuyup dengan keringat. Ini siapa yang benar? Aku sudah ditipu oleh pria yang saya jumpai tadi. Lalu dia bertanya dengan orang yang dia jumpai kemudian, Bapak, sampai di kota terdepan di sana, seberapa jauh dari sini? Lalu pria itu pun menjawab, setengah mil saja Pak. Sampai kepada orang yang berikutnya, dan akhirnya dia tersadar. Ternyata dia sudah berjalan 12 mil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah kontribusi kita kepada setiap jemaat untuk memberikan titik-titik bagian-bagian keberanian kita untuk menjalani, menapaki hidup kita ke depan. Dan itu terbukti nyata dialami oleh Abraham. Bagaimana Tuhan bersama dengan keluarga Abraham ini menatap masa depannya. Tahun demi tahun, beberapa kali Tuhan menunda penggenapan janji itu. Dan akhirnya dia sampai di mil terakhir. Bagian terakhir di mana janji Tuhan itu digenapi. Itu artinya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 40 hari lamanya gereja, liturgi gereja mempersiapkan kita untuk menyambut masa Paskah. Sebelum semuanya itu terjadi,
akan diperhadapkan bagi kita berbagai macam tantangan hidup. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk memaknai bagaimana pengorbanan Kristus kelak. Disampaikan dalam Injil Markus pada pasal 8 ayat 31, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah, saya ulangi, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kami maksudkan, yang saya maksudkan, yang oleh firman Tuhan pertegas bahwa mengikut Yesus ada banyak tantangan. Mengikut Yesus memiliki berbagai macam resiko. Dibutuhkan keberanian yang konsisten supaya kita tetap ada bersama dengan Kristus. Seiring sejalan, bukan berselisih, tapi kita berjalan bersama Kristus. Dan di sanalah kita mendapatkan penambahan keberanian itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, GKI Sumut, Jalan Gunung Sinabung, harus berani berjalan dengan Kristus dalam arah yang sama. Bukan berselisih, bukan berhadap-hadapan, bukan konfrontasi, bukan pertentangan, tapi berjalan menurut jalan yang sudah Tuhan tempuh. Jalan apa? Jalan penderitaan. Jalan apa? Jalan kesetiaan. Jalan apa? Jalan keberanian. Berani mengambil resiko. Berani mengambil keputusan untuk lebih baik lagi. Karena itu kita bagian dari klasis Siantar, klasis pematang Siantar, kita adalah bagian dari Sinode GKI Sumut, kita adalah bagian dari orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Kita harus mengambil sikap yang sama, berani mengikut Yesus sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita aminkan firman Tuhan.